Sahabat-sahabat Dinarji, selamat datang di Power Tips persembahan Dinarji Indonesia, masih dalam rangkaian besar Human Side of Leadership ya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang first time leader, apa sih yang terjadi di kelasnya, dan kali ini tentang middle leader. Tentu saja Dinarji juga sudah menyelenggarakan kelas untuk para middle leader ini. Kita akan cari tahu bagaimanakah suasana kelasnya, apa yang menarik dari kelas tersebut. Saya bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Halo, apa kabar Daniel? Kabar Pak Joko. Kan nggak boleh tepuk tangan buat diri sendiri kan? Oh iya. Yang boleh ditepuk tangannya adalah para middle leader ini ya, yang oleh Yes, perusahaannya sudah definitely. memberanikan diri untuk belajar lebih banyak. Padahal kan sebenarnya mereka sudah punya pengalaman kan Pak, sudah pernah Benar sekali punya anak Daniel. buah gitu. Nah di kelas yang Mhm. diselenggarakan di Narji, apa yang menarik? Yang menariknya itu mayoritas dari peserta yang ada di kelas kita, gitu ya, itu tendensinya cenderung direktif, Direktif itu nyuruh. nyuruh, ya. Oh Kata oke. lainnya nyuruh, bahasa canggihnya tuh nyuruh. Kenapa? Heeh. Karena ini sesuatu yang ya bukan salahnya mereka juga gitu. Mereka terbiasa dan saya juga terbiasa Mhm. dari zaman sekolah dulu tuh disuruh, Yes, yes. disuruh. Jadi kita hanya tahu satu cara itu. Nah, ini menyebabkan situasi yang kita sebut over leadership kepada anak buahnya. Kalau anak buahnya semuanya disuruh. Apalagi itu Pak, over leadership. Jadi kalau anak buah ya tiap manusia berbeda gitu kan. Mhm. Tiap anak buah pasti berbeda. Mereka punya kompetensi masing-masing, Mhm. ya kan? Kita tahu nggak, kita kenal nggak mereka, kompetensi mereka apa. Mhm. Lalu mereka pasti mood-nya atau motivasinya pasti ada untuk kerja. Betul. Nah, motivasinya mereka di mana? Nah, over leadership ini adalah orang, terutama orang yang punya kompetensi Mhm. tinggi, Mhm. tapi disuruh-suruh terus. Seolah-olah dia nggak punya kompetensi dengan gaya Oh. direktif. Nah, ini yang kita bilang situasi over leadership yang kadang-kadang membuat kesan bahwa dari anak buah kepada middle leader-nya ini, Mhm. Bapak Ibu nggak percaya saya ya? Kok saya nggak boleh ngasih ide, nggak boleh apa ngerjain dengan cara saya sendiri. Ini yang sering saya lihat gitu komentarnya Oh. dari para peserta. Mhm. Nah, mereka kalau misalnya, oh kamu bisa, gitu kan, langsung dilepas, makcul istilahnya gitu. Semua anak buah langsung Nyah. dilepas, Heeh. semua didelegasiin gitu Heeh, kan. heeh, Nah, heeh. ini menimbulkan situasi yang under leadership, lawan dari over leadership Oke, itu tadi. oke, oke. Di Jadi mana yang kalau under leadership, mereka kompetensinya belum ada. tapi Jadi sudah bedanya disebut. over, Oh. tapi sudah disuruh. Kayak misalnya coba bikin laporan Mhm, sesuatu gitu kan. mhm, mhm, Kamu pasti bisa lah, itu datanya ada di situ. mhm. Udah, seumur hidup dia kerja di situ, anak buahnya belum pernah bikin laporan. Menurut Daniel, bisa nggak dia bikin laporan? Iya, Gelagapan sebisa-bisanya kan dia pasti kan? gitu. Iya kan? Nah, ini yang kadang-kadang sebagai middle manager, even Mhm. though mereka punya experience, kadang-kadang mereka lupa bahwa nggak semuanya bisa dipecahkan dengan kalau nggak bisa disuruh, ya wes, sakarepmu wae gitu kan. Didelegasiin aja, dilepas gitu. Nah, ini yang mereka kebanyakan tuh di kelas kita, mereka belajar bagaimana lebih bermain di antara direktif dan delegatif ini. Oke, ini yang common terjadi di middle leader ya? Yang satu Yes. pokoknya tutup mata, disuruh-suruh, yang satu dicono gitu, disuruh kerjain Ya, sendiri. walaupun mayoritas ada yang direktif ya, gayanya lebih Oh, banyak yang mayoritas ada. direktif. Mhm. Oke, dengan kondisi seperti ini yang sudah dihadapi Dinarji bertahun-tahun, solusi apa yang ditawarkan untuk mereka, Pak? Tipsnya apa nih untuk para Nah, teman-teman middle leader? kebanyakan komentar mereka itu mereka belajar, terutama mereka belajar bagaimana menggunakan pertanyaan itu sebagai senjata untuk Contohnya? Mhm. bisa melibatkan anak buahnya, menggerakkan anak Oh, buahnya, mengapresiasi anak buahnya, gitu, mengenali lebih dalam anak buahnya, gitu. mhm. Mereka tidak terbiasa simple aja gitu. Mereka tidak biasa bertanya.
Kalaupun bertanya, jenis pertanyaannya salah. Nah, ini yang menurut para peserta di dalam kelas, oh ternyata sederhana itu ya. Iya, tapi sederhana susah buat mereka menerapkannya karena mau jadi habit baru itu yang butuh dilatih di kelas. Butuh masukan dari kami gitu kan. Jenis-jenis pertanyaan, jenis pertanyaan dan cara bertanya ini yang menjadi highlight untuk teman-teman middle leader. Karena apa? Komunikasi itu kan dua arah. Oh iya, betul. Ya kan? Dialog. Bukan dual monolog. Kalau dual monolog, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong subjek lain, yang satu ngomong apa, jadi terjadi dua monolog. Gitu. Dialog itu ya saling apa ya, saling sambut menyambut gitu. Makanya dibilangnya dialog. Nah ini yang paling sering kita temukan sebagai sesuatu yang paling dipelajari. Banyak lagi yang lain, tapi itu satu. Gitu. Kalau mau tahu, tentunya kemana, Daniel? Oh ya, tentu saja. Silakan ke sosial media Dinarji Indonesia, ya kan? Ya. Oke, jadi mengenal tentang tadi gaya kepemimpinan, kemudian komunikasi, dan juga cara bertanya. Ya. Ditambahkan, Pak DJ? Ya, kalau mau tahu lebih dalam lagi, silahkan kontak Daniel atau saya juga nggak masalah. Kita ngobrol aja dulu. Gitu. Yes. Oke. Seberapa menariknya program kita ini. Gitu. Oke. Seberapa menariknya program untuk middle leader ini sudah terbukti dari sekian tahun Dinarji Indonesia bersama dengan Anda semuanya. Ya, silahkan untuk kontak kami dan ngobrol dulu bersama dengan kami di Dinarji Indonesia melalui media sosial, LinkedIn dan juga Instagram Dinarji Indonesia. Pak DJ, terima kasih. Sahabat Dinarji, terima kasih. Ya, kita pamit di sini. Sampai jumpa.